Belum lagi Allah bertanya, wa ja'alna naumakum thubatha. Allah lanjutkan, wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Dan siapakah yang telah menciptakan antara kedua hal itu, malam dan siang? Ada 7 hari yang dipergilirkan kepada kita, dari yaumil ahad, itsnain, thalatha, arba', khams, jum'ah dan sabtu. 7 hari yang berputar. Adakah orang tua-tua kita yang menciptakan itu? Allah bertanya. Kita akan jawab, tidak Tuhan. Dan mulailah akan terketuk pintu hati kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Orang tua-tua kita yang hebat-hebat itu tak punya kemampuan untuk membuat sesuatu itu. Ma'asyiral muslimin, wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja. Siapakah yang telah menjadikan lampu di siang hari sehingga dia bersinar-binar, tidak mampu kedua mata kita memandang cahaya matahari itu. Wa ja'alna sirajan wahaja, dengan cahaya yang sangat gemerlap. 1 menit tidak mampu mata kita meneropong memandang, berpapas-papasan memandang cahaya matahari. Kekuatan ilahi melebihi kekuatan siapapun. Betapa Allah mempertanyakan kepada kita semua, kalau kita meyakini bahwa ini kehebatan dan kekuasaan Allah, seharusnya kita semua takluk kepada Allah. Dibidikan anak sasaran kepala kita hanya takluk kepada Allah. Kaifa ta'lamu Allah? Bagaimana cara pandang kita kepada Allah? Melalui siratun fis sifat. Perjalanan menuju sifat-sifat Allah lah yang menghantarkan ilmu pengetahuan agar kita bisa mengenal gerangan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Tidak ada Tuhan, dan pasti hanya Tuhan yang tetap ada di setiap zaman dan waktu. Di mana saja Allah, kemana saja 2 langkah kaki kita ayunkan ilahi bersama kita. Bahkan kedua langkah kaki Allah itulah yang lebih cepat dari kecepatan-kecepatan yang dahsyat yang dibangun oleh kita sebagai anak manusia. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallahul ma'bud fi kulli makan. Tidak ada melainkan hanya semata-mata Allah yang harus kita jadikan tempat bersujud di mana saja kita bertempat. Likulli makan, di mana saja kita berada. Ilahi Rabbi kita harus letakkan sebagai sesuatu yang perlu dijadikan pedoman sepanjang hidup dan sepanjang masa. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Tidak ada, bahkan hanya ilahi Rabbi yang kita harus ingat dan sebut dalam setiap lisan, dalam setiap lidah, dalam setiap ungkapan, dalam setiap pembicaraan. Kita memandang padi yang tumbuh subur, kita akan melihat kekuasaan Allah. Kita akan melihat deru ombak sepanjang kelahiran, yang kita akan lihat di sana ada Allah. Syuhudun wahda fil wahda, pandangan satu ke dalam yang satu. Hadirin sekalian, kembali saya mengajak kepada kita, intinya adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika manusia, kata ya Muhammad sampaikan kepada manusia, ya Muhammad katakan kepada makhluk, ya Muhammad khusus kepada umatmu katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jika benar-benar kamu mencintai Allah, buktikan kalian harus mengikuti aku, baru benar kalian mencintai Allah. Kecintaan kita kepada Allah hanya mampu dibuktikan dengan bagaimana kita bersalawat kepada Habibina Abul Qasim Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kecintaan manusia kepada ilahi Rabbi hanya mampu dibuktikan bagaimana seseorang melestarikan aplikasi cintanya, daya ikutnya kepada Habibina Abul Qasim Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Salawat kepada Rasulullah tidak hanya sekedar ungkapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetapi ketahuilah ungkapan salawat tadi adalah sebuah pernyataan sikap dari seorang hamba kepada ilahi. Allahumma, ya Allah, sungguh saya bersumpah,
Salli ala Muhammad, saya pasti bersujud dan mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh kekasihmu Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan apa-apa yang telah dilakukan oleh keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan sikap salawat inilah yang ditunggu dan dinanti-nantikan oleh Allah. Dan ketika semua ini kita lakukan, Allah akan meletakkan kasih sayangnya, cintanya kepada kita sebagai hamba, wabil khusus kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah pergi, kecintaan kita kepada Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada makhluk yang lain. Rasul telah melambaikan tangannya pada 14 abad yang telah lewat. Kasih sayang kita tidak akan punya kemampuan kita meletakkan kasih sayang kepada seluruh makhluk melebihi kasih sayang yang kita harus letakkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba manakala mencintai Rasul dengan ikhlas, memberikan kesayangannya kepada Rasulullah dengan tulus, maka itulah kasih sayang yang abadi, yang akan sampai kasih sayang itu kepada ilahi Rabbi. Dan sekaligus secara otomatis kita telah memberi info bahwa kita sangat mencintai dan menyayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah sampai kepada Allah, maka benar kita telah mencintai sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Karena sungguh kita belum dikatakan orang yang beriman benar jika kita belum mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai orang lain adalah bagian dari kecintaan kita kepada Allah. Kita mencintai orang lain adalah sikap yang terpuji, seolah kita telah mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika itu terjadi, maka Allah akan letakkan kasih sayangnya kepada kita melalui pintu Habibina Abul Qasim Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalulah introspeksi diri. Baju takwa harus kita degupkan dalam jantung kita. Takwa itu adalah sikap yang terpuji, yang manakala kita sampai di pintu-pintu kubur, di sanalah kita akan disambut dan dijemput dengan jemputan yang indah. Allah tidak akan menerima kita sebagai manusia yang brilian di bumi. Allah tidak membutuhkan ketika kita meninggal dunia kita masih dihantar oleh karena sikap kekayaan yang kita miliki. Allah tidak butuh kedatangan kita di alam kubur dengan membawa sejuta kemampuan kita. Allah tidak butuh ada manusia yang datang dengan penuh kesombongan. Yang dibutuhkan adalah nilai ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum.